adfin, ya, kuburkanlah, pendamlah, wujudaka, wujudmu, ya, adamu, fi ardil khumuli, pada bumi ketidakterkenalan, ya, al khumul, ya, tidak masyhur. Fama nabata mimma lam yudfan, ya, apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikuburkan atau ditanam, dipendam, la yatimmu natajuhu, maka tidak akan sempurna hasilnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian hikam kita, ya. Sekarang kita sudah masuk pada hikmah yang ke-11. Langsung saja, ila anqalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al hikmatu al hadiyata asyarah, ya, hikmah yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Adfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, ya, adfin, ya, kuburkanlah, pendamlah, wujudaka, wujudmu, ya, adamu, fi ardil khumuli, pada bumi ketidakterkenalan, al-khumul, ya, tidak masyhur. Fama nabata mimma lam yudfan, ya, apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikuburkan atau ditanam, dipendam, la yatimmu natajuhu, maka tidak akan sempurna hasilnya. Jadi ini bunyi hikmah yang ke-11 dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, ya, wujud kita ini, ya, diri kita ini, itu sepatutnya harus dipendam, harus ditempatkan pada tempat ketidakterkenalan, tidak terkenal, tidak masyhur, tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, wujud kita harusnya kita pendam di situ. Ya, kenapa? Alasannya karena sesuatu yang tidak dipendam, ya, yang tidak dikuburkan, tidak ditanam, kalaupun dia tumbuh, maka hasilnya itu tidak akan sempurna, atau bahkan mungkin mati di tengah jalan. Nah, qala Asy-Syarqawi yarhamullah. Nah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamullah, kata beliau, summa dzakara radhiyallahu anhu ma yu'inu 'alal ikhlasi wa yuhassiluhu. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma yu'inu, apa yang bisa membantu 'alal ikhlasi, untuk ikhlas, wa yuhassiluhu, dan yang bisa menghasilkan ikhlas. Biqaulihi, dengan perkataannya di sini, kata beliau, adfin wujudaka fi ardil khumul, ya, pendamlah wujudmu itu pada bumi al-khumul, tanah ketidakterkenalan, ya, tanah khumul, ai fil khumuli, artinya ya di dalam kekhumulan, di dalam ketidaktenaran, kurang lebih seperti itu. Wa huwa adamus syuhrati asyabihi bil ardi, asyabihu bil ardi, yang mana al-khumul itu adalah adamus syuhrati, tidak masyhur, ya, tidak terkenal, asyabihu, yang diperumpamakan dalam ungkapan beliau di sini bil ardi, dengan tanah, dengan bumi. Nah, wadafnu wujudika fihi, nah, adapun, ya, menanamkan wujudmu fihi, padanya, pada ardul khumul ini, kata beliau, maksudnya adalah Allah tata'ata, kamu tidak mendatangkan asbabas syuhrati, sebab-sebab yang bisa membuat terkenal, ya, bi antu ridho nafsaka, ya, dengan cara misalnya engkau tampilkan dirimu, ya, engkau tawarkan dirimu lil manasibi, ya, kepada posisi-posisi, status-status, pangkat dan jabatan, itu maksudnya manasib wa ghairiha, dan selain daripada itu, mimma fihi as-saitu, yang ada padanya itu as-saitu, kemasyhuran, ketenaran, itu maksudnya as-saiti, ya, maksudnya dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, dan lain sebagainya. Fa in salakta, dan apabila engkau suluk, ya, engkau melewati at-tariqah, ya,
jalan, artinya kamu suluk pada suatu ajaran tarekat dan lain sebagainya. Ba'da syuhratika, setelah kamu masyhur, setelah kamu terkenal, ya. Andai kata misalnya, ya, kita ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenar misalnya seperti itu. Kemudian kita mau masuk ke ranah suluk. Nah, fal wajibu alaika. Nah, maka yang wajib ke atas engkau, yang harus kamu lakukan adalah at-tawadu, yaitu rendah hati. Wa alla tarona li nafsika maqaman, dan bahwasanya kamu tidak melihat bagi dirimu itu maqaman, ada maqam, ada status. Lihat diri kita tidak punya apa-apa. Tidak punya status, tidak punya makanah dan semacamnya. Wala tara ma anta fihi minal manasibi wa ghairiha syai'an 'aziman. Dan sepatutnya kamu tidak melihat apa yang engkau berada padanya, minal manasibi berupa pangkat dan jabatan. Artinya kita tidak melihat jabatan dan pangkat kita wa ghairiha dan yang selainnya yang berunsurkan ketenaran, syai'an merupakan sesuatu 'aziman yang luar biasa, yang besar. Jangan lihat itu, jangan nilai itu sebagai sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa. Jangan, ketika kita sudah suluk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal taro annal khaira fi tarki, bahkan kamu harus melihat bahwa kebaikan itu yang terbaiknya adalah fi tarki, dalam meninggalkan al-manasib itu, ya. Meninggalkan syuhrah itu, terkenal, tenar, populer, banyak pengagumnya dan lain sebagainya. Ya, sepatutnya ada di benak kita bahwa meninggalkan semua itu, itulah yang terbaik ketika kita suluk, ya. Lakin akan tetapi, kata beliau, la tatrukhu illa bi isyarati ustadzika au bi idzni ilahika, ya. Tetapi kata beliau, jangan kau tinggalkan ketenaran itu, kemasyhuran itu, illa bi isyarati ustadzika, kecuali dengan isyarat daripada ustadzmu, daripada gurumu atau dari mursyidmu. Jadi tetap saja di dalam status kita sebagai orang yang terkenal misalnya, sambil kita mengamalkan amaliyah suluk, ya, nanti ada izin daripada ustaz misalnya atau guru kita untuk meninggalkan semua ketenaran itu, baru kita tinggalkan. Sepanjang tidak ada isyarat dan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkan ketenaran itu, jangan lakukan. Itu kata beliau, tetaplah istiqomah di dalam suluk tersebut sambil kita tawadu, sambil kita menganggap bahwa ketenaran yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu maksud daripada beliau. Oke. Summa daraba lidzalika masalan biqauli. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah itu menetapkan lidzalika, bagian demikian itu, masalan suatu perumpamaan, biqaulihi, dengan perkataannya, ungkapannya tadi, pamana bata, adapun yang tumbuh, minal habbi, daripada biji-bijian misalnya, ya, mimma lam yudepan, ya, dari sesuatu yang tidak ditanam misalnya, biji itu tidak ditanam, ya, tanaman itu tidak ditanam misalnya, la yatimmu natajuhu, maka tidak akan sempurna hasilnya, bal yakhruju dha'ifan musfarran, bahkan dia keluar dalam keadaan lemah, ya, kemudian tumbuh, ya, tumbuh sih tumbuh, kemudian keluar pucuknya, kelopaknya secara lemah, ya, tidak seperti umumnya tanaman yang ditanam di dalam tanah itu. Musfarron, kemudian menguning. Setelahnya, la yantafi'u bihi al-intifa'ut tamu. Nah, tidak akan memberikan manfaat dengannya, al-intifa'ut tamu, dengan manfaat yang sempurna, ya, walaupun ada manfaatnya tetapi tidak sempurna, ya. Bahkan bisa saja mati, ya, kurang lebih seperti itu. Wa idza lam yambut, apabila dia tidak tumbuh misalnya, ternyata dia tidak tumbuh, fal ghalibu, umumnya itu, kebanyakannya itu, ayat takitahu ta'ir, dia akan disambar, ya, oleh burung. Jadi bijian yang diletakkan saja di atas tanah, tidak ditanam, ya, bisa saja dia tumbuh, bisa, tetapi kemudian hasilnya tidak sempurna. Nah, kalau dia tidak tumbuh misalnya, maka ujung-ujungnya itu pasti akan dimangsa oleh burung misalnya. Jagung misalnya kita letakkan di atas tanah, maka kalaupun dia tumbuh hasilnya tidak terlalu sempurna. Nah, tetapi kalau dia tidak tumbuh, nah, itu rata-rata pasti dimakan oleh burung, disambar oleh burung dan semacamnya. Pelayan tapi maka tidak memberikan manfaat terhadapnya juga, ya, tidak ada juga manfaatnya, kata beliau. Nah, wa kadzalika as-saliku, demikianlah juga orang yang salik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, dalam hal ini dirinya, wujud seorang salik itu, adanya dirinya itu harus ditanam.
harus dipendam di mana? Di bumi al-khumul. Maka kalau dipendam seperti ini, dikubur, ditanam seperti ini, maka dia akan menghasilkan hasil yang sangat sempurna. Wa idza ta'atu asbab syahwati fi bidayatina. Apabila seorang salik itu mendatangkan ya sebab-sebab syahwat, artinya dia bergelut langsung dengan sebab-sebab syahwat ya. Bukan syuhra ya. Okey. Fi bidayati ya pada awal mulanya, maksudnya pada awal dia masuk suluk ya, pemulalah kurang lebih seperti itu dalam bidang suluk. Nah, tetapi dia selalu mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, mau terkenal misalnya dan lain sebagainya, maka qalla ay yaflaha fi nihayati, sedikit sekali dia beruntung pada akhirnya. Artinya di kemudian hari ya, dia itu keberuntungannya itu sedikit ya. Artinya ada juga orang yang bisa beruntung di kemudian hari ya, setelah dia sudah lama mengikuti suluk, ujung-ujungnya kemudian dia berhasil sukses. Tetapi kata beliau qalla, sedikit orang yang mampu seperti itu ketika di awal mula masuk dalam bidang suluk ini. Dia selalu mendatangkan unsur-unsur yang berhubungan dengan atau mengamalkan unsur-unsur yang berhubungan dengan syahwat nafsu, termasuk syahwat ketenaran lah dan lain sebagainya. Wa biqadri tahaqquqihi biwasfil humul yatahaqqaqu lahu maqamul ikhlasi. Okey. Wa biqadri, dan dengan kadar tahaqquqihi, tahakkuknya ya. Apa istilahnya? Dengan kadar penerapannya biwasfil humul, pada sifat al-khumul itu ya, sejauh mana dia itu menerapkan, mentahqiq ya keberadaan dia di dalam kehumulan itu, ya tahaqqaqu lahu maqamul ikhlas. Nah, seperti itu juga dia akan menerapkan atau menghasilkan hasil bagi dia maqam keikhlasan itu. Artinya semakin dia khumul, kadarnya semakin tinggi kehumulannya, maka akan semakin tinggi juga maqam keikhlasannya. Itu maksud beliau. Pamabniu amrihi fil ibtida'i alal firari minal khalqi. Maka bangunan ya, amrihi perkaranya ya, fil ibtida'i pada awal mula dia masuk dalam masalah suluk ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunan perkaranya di awal mula yang harus dia bina, maksudnya itu di awal mula dia masuk dalam masalah suluk ini adalah al-firar alal firari, itu dibina di atas al-firari minal khalqi, lari daripada makhluk. Ya, tidak mau bergaul, tidak mau terkenal, itu maksudnya. Ya. Nah, sepatutnya perkara dia ya dibina di atas itu, di atas tidak mau terkenal, tidak mau bergaul dengan orang dan lain sebagainya. Wa ikhmali dzikri, dan menyembunyikan adzikri ya, zikirnya. Wa adami hubbi asyuhrati, dan tidak ada cinta kepada asyuhrah, kemasyhuran, hatta idza faniyat awsafuhu wa baqiya bi rabbih, sampai kepada apabila faniyat awsafuhu ya, sudah fana sifat-sifatnya, wa baqiya bi rabbih, dan dia tinggal bersama Tuhannya ya, tersisalah dia bersama Tuhannya, awsaf-awsafnya itu sudah musnah semua, fana, kana ma'a maulahu insya'a, maka adalah dia bersama Tuhannya, insya'a azharahu, jika Tuhannya menginginkan dia bisa dizohirkan, ditampakkan, dimasyhurkan maksudnya, wa insya'a satarahu, dan apabila Tuhannya mau, maka Tuhannya juga bisa menyembunyikannya. Jadi kata beliau ya, orang yang terjun di bidang suluk, salik ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya yang harus dia camkan di awal mula ya, mabni amarnya itu, artinya yang harus dia camkan di awal mula itu adalah dia harus lari daripada makhluk. Segala yang berhubungan dengan zikirnya itu tak perlu dipamerkan. Diam-diam saja, sembunyi-sembunyi saja berzikir kepada Allah. Tidak suka terkenal. Sampai kemudian dia merasa panah. Jadi kalau itu terus dia amalkan, maka dia akan sampai kepada tahap di mana dia sifat-sifat dia itu kemudian sudah musnah. Ausap-ausapnya itu, sifat-sifatnya itu sudah hilang, sudah panah. Tidak ada lagi di benaknya terkait dengan statusnya, tidak ada lagi di benaknya terkait dengan nilai dirinya, arti dirinya, dan lain sebagainya. Itu maksudnya sifat-sifat yang begitu panah. Wabakia, dan yang ada pada saat itu hanyalah Tuhannya. Nah, itu yang bako.
Dia baqa bi rabbihi, dengan Tuhannya. Sifat dirinya itu sudah tidak ada. Nah, sampai kepada tahap itu. Nah, kalau sudah sampai kepada tahap itu, maka dia sedang bersama dengan Tuhannya. Nah, terserah Tuhannya. Apakah kemudian akhirnya dia dimasyhurkan, dibuat kemudian menjadi terkenal oleh Tuhannya, atau bisa saja Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan dia di dalam kekhumulannya, di dalam ketidakterkenalannya. Ya, biasa saja orangnya di tengah masyarakat, tetapi di sisi Allah mulia sekali. Nah, sampai ke situ, ya, kata beliau, ya, jadi harus berusaha, ya, harus berusaha memendam, menahan semua syahwat-syahwat yang berhubungan dengan ketenaran dan lain sebagainya, sampai kita menerima hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang finalnya terserah Allah Subhanahu wa taala, entah dia masyhurkankah kita atau dia masturkan kita. Oke. Qala Abul Abbas, berkata Imam Abul Abbas qaddasa Allahu sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya, man ahabba zuhura fa huwa abduz zuhur, siapa yang suka ketenaran maka dia hamba ketenaran. Wa man ahabbal khafa, siapa yang suka al khafa, menyembunyikan diri, fa huwa abdul khafa, maka dia hambanya al-khafa, hamba menyembunyikan diri itu. Ya. Wa man kana abdullah, nah, siapa yang adanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, fasawaun alaihi, maka sama ke atas dia, azharahu aw akhfahu, apakah Tuhannya Allah itu menzohirkan dia, memasyurkan dia, aw akhfahu, ataukah Tuhannya tetap menyembunyikan dirinya. Jadi maksudnya di sini dalam ungkapan Abul Abbas qaddasallahu sirrahu ini adalah tetaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut aturannya, jangan mau terkenal, ya. Kalaupun kemudian kita sudah sampai kepada tahap di mana kita merasa hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba zuhur, bukan hamba khafa, maka pada saat itu akan terasa sama menurut kita itu ketentuan Allah kepada kita pada akhirnya, entah dia jadikan kita masyhur ataukah tetap Allah akan menyembunyikan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat. Bisa saja, ya, artinya itu sama bagi kita. Ketika kita sudah sampai kepada hakikat bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم